Halo Bang Joner. Halo Bung Kevin. Ya, jadi teman-teman semua sedikit informasi. Aku ketemu Bang Joner ini pertama kali ada satu pertemuan kita ya Bang ya, tentang gimana Pertemuan tidak disengaja ya? Pertemuan tidak disengaja gitu. Nah, jadi kita dulu di situ kita ngobrol tentang kemajuan atau tentang bagaimana cara berkembangnya Kota Pematang Siantar, dan teman-teman sedikit informasi juga bahwasannya Bang Joner ini salah satu pemuda Siantar yang udah melalang buana ke semuanya, ke banyak negara Bang ya, Iya. banyak negara. Dan yang paling kita salutin itu beliau ingat kampungnya gitu. Nah makanya aku ingin minta momentum dengan beliau, minta waktu beliau sebentar untuk berbagi sharing-sharing nih Bang. Siap. Tentang pengalaman hidup, tentang apa sih track recordnya Bang Joner, bagaimana jadi pengusaha yang baik. Karena teman-teman, aku kiblatnya ini melihat Bang Joner ini ada seorang sosok pengusaha gitu Bang. Nah jadi Bang, biar teman-teman juga kenal Bang, izin untuk memperkenalkan diri Bang. Oke, baik Bung Kevin. Selamat siang buat semuanya teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu di masa COVID pandemi ini yang sangat sulit ya. Kita tetap semangat supaya imun kita tetap tinggi, tetap baik, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Bung Kevin, terima kasih. Hari ini kita ketemu di suasana yang sangat baik. Saya perkenalkan diri dulu, saya Joner Bintong Silayan, dilahirkan di Pematang Siantar tahun 1976. Ya. SD, SMP, sampai SMA masih di Siantar. Terakhir tahun 95 ketika lulus dari SMA Bintang Timur, saya mulai merantau, mencari jati diri, mencari kehidupan yang baru, mencari peluang-peluang yang bisa dijadikan peluang untuk masa depan. Jadi ketika itu saya berangkat ke suatu daerah yang mana saya sendiri pun nggak tahu tuh daerah itu di mana. Saya nggak tahu tuh di mana karena di peta nggak ada. Saat itu saya pergi ke Pulau Bintan namanya. Bintan. Ya di situ saya mulai bekerja, mulai menjadi kuli. Saya pernah lakukan itu. Saya sampai orang tua saya nggak tahu apa yang saya lakukan di luar sana, dari kuli-kuli bangunan segala macam. Nah akhirnya ketika itu apa yang kami kerjakan saat itu adalah membangun sebuah hotel. Tapi kerjaan saya gitu, gali-gali parit gitu di tepi pantai. Ya pokoknya lebih gosong dari yang sekarang ini lah. Berarti memang survive ya gitu ya? Survive ya. Ya. Dan kebetulan memang saat itu saya kabur dari rumah. Oh. Tidak diizinkan untuk merantau karena orang tua saya kan pedagang di pajak oras. Harapan mereka saya itu meneruskan usahanya. Jadi saya kabur saat itu dengan mengambil sejumlah uang kecil dari orang tua saya kabur hingga saya nggak tahu arah kemana saat itu. Ini kalau ceritakan panjang Bung. Oh ya. Panjang banget ceritanya bagaimana perjalanan saya itu naik kapal ikan, menyeberang pulau gitu. Akhirnya saya tiba di satu tempat yang saya cari siapa? Orang Siantar, itu dulu yang pertama. Atau setidaknya secara khususnya orang Batak dulu yang pertama. Karena ya kita sama-sama tahu lah di setiap daerah ketika ada orang nyanyi-nyanyi segala macam, minum tua itu udah pasti betul. Itu jiwa perantau yang saya dalamin waktu itu. Jadi ketika itu ketemulah seseorang, diajak saya bekerja, ya udah kamu kerja ini aja. Saya pernah 2 hari menjadi kernet juga. Jadi kernet bus. Kernet bukan supir. Iya. Ikut aja lah kau katanya. Apain kau kabur dari rumah katanya. Udah ikut. Nah waktu berjalan terus, akhirnya saya bekerja di suatu perusahaan. Itu tadi yang saya sebutkan, kontraktor. Saya bekerja. Kemudian setelah itu saya diberikan kesempatan untuk bekerja di hotel yang kami bangun tersebut. Dari situlah saya meniti karir menjadi karyawan hotel waktu itu. Selang beberapa bulan kemudian saya pindah hotel yang baru. Nah, sembari di situ saya mulai kuliah sendiri. Jadi saya biayai sendiri kuliah di perhotelan. Dari situ setelah kuliah selesai, baru saya itu mulai ngelamar-lamar ke Pablo Pesiar. Nah, dari situ awal mula saya itu berpesiar. Pertamanya kalau nggak salah Libra Cruise Line, kemudian pindah lagi hingga keliling Eropa. Jadi total
ada sekitar 13 tahun saya itu di keliling Buana juga. pesiar lah, ya di darat sampai dari Hawaii, dari Guam, dari Middle East juga sudah, dari Qatar sudah pernah. Jadi saya kembali 2010 ke Jakarta, ke Indonesia saya bilangnya, saya kembali ke Indonesia 2010, itu pun karena terpaksa, Bung. Terpaksanya kenapa? Orang tua saya sakit yang sudah berkepanjangan. Nah, ya ketika itu saya merasa orang yang beruntung karena masih sempat melihat orang tua saya, karena nggak lama kemudian orang tua saya meninggal. Di situ saya putuskan, itu ibu saya pertama dulu. Saya putuskan untuk tidak berangkat lagi saat itu. Saya membangunlah, disitulah awal mulanya saya itu membangun usaha di Jakarta. Karena saya melihat peluang itu ada di sana. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan itu akan menghasilkan uang. Iya. Jadi 2010 saya mulai meneliti bisnis, Bung. Waktu itu yang saya pertama pikirkan adalah saya nggak mungkin berbisnis tanpa ada badan usaha. Betul. Jadi saya membuat suatu wadah badan usaha untuk saya bisa berkiprah masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana gitu. Itu prosesnya butuh waktu, Bung, butuh waktu lama. Tidak ada yang instan ya? Tidak ada yang instan pasti. Ya, karena ya. persaingan kita kan di sana itu masih keras kan, kencang. Ya, tapi dengan modal nekat dan tentunya doa dan dapat restu dari orang tua. Ya. Waktu itu bapak masih ada. Nah, saya akhirnya mulai usaha di sana. Dan ketika itu perlahan-lahan ya hal yang paling saya lakukan karena saya sangat buta dengan Jakarta saat itu. Saya nggak tahu apa-apa dengan Jakarta. Nah, jadi saya jalan kemana-mana pun saya cari sendiri. Akhirnya saya sewa sebuah ruko, sisa hasil kerja yang sebelumnya. Saya sewa ruko, saya mulai buka usaha. Jadi ketika itu mulai berkembang secara perlahan berkembang. Nah, saya berpikir kalau hanya membawa diri sendiri, saya pikir agak sulit ya, karena bagaimanapun dunia usaha itu membutuhkan jaringan. Betul, relasi, pertemanan, itu dulu yang kita buka dulu. Nah, dari situ saya mulailah mencari-cari di informasi di internet, apa sih organisasi yang pas buat dunia usaha. Dari situ saya awali, saya langsung mendaftarkan di suatu organisasi namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Nah, saya kira itu suatu organisasi yang bagus ya untuk bisa kenal dengan pengusaha-pengusaha top, pengusaha-pengusaha kelas kakap. Karena jujur saat itu saya masih pemula gitu. Saya harus banyak bergaul, saya harus banyak berteman di mana tempat yang belum saya paham dan karakter orang juga belum saya paham. Ya, tapi berkat usaha kita yang maksimal, kita mulai pelan-pelan mendapatkan jaringan pertemanan. Dari situ kita belajar dari teman-teman, bahkan kita sudah mampu membuat usaha bersama dengan teman-teman tersebut. Kita yang penting rajin aja, rajin bertanya, rajin kumpul, rajin belajarlah apa semuanya yang kita mau itu kita pelajarin. Dari situ satu bidang usaha sudah kita jalankan, tapi kita kurang puas bidang usaha tersebut. Kita buka lagi bidang usaha yang lain. Bidang usaha yang lain ini kita garap bersama teman-teman, baru kita mulai masuklah ke skala yang lebih besar lagi dulu. Dari situ akhirnya kita juga mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari luar negeri juga, ekspor impor. Nah, kita pun bergerak di bidang kontraktor juga. Tapi usaha yang pertama saya itu di bidang tourism gitu. Di bidang travel agency waktu itu. Tapi setelah kondisi zaman berjalan, terus kita harus berpikir keras gitu, nggak bisa hanya berjalan di langkah tersebut. Kalau kita mau maju, jangan hanya di situ aja. Jadi kita tetap berpikir apalagi yang kita perbuat, apalagi itu. Yang pasti kita jangan pernah berpikir hanya menjadi pengusaha musiman. Ketika musim ini kita melakukan itu musiman. Kayak sekarang, dulu waktu zamannya nanam porang. Betul. Nah, sekarang anjlok. Kasihan petani-petani, harganya jatuh. Itu rugi pasti. Betul. Investasinya terlambat. Atau zaman batu akik dulu. Harganya begini. Oke lah, tapi setelah kita ngeborong semuanya ya rugi jatuhnya. Nggak laku lagi gitu. Maksud saya itu
Jadi kita tuh harus berusaha dari awal yang untuk kita pikirkan jangka panjang, jangan hanya jangka pendek gitu. Nah, intinya saya mengajak teman-teman di sini kalau kita mau bermain di dunia usaha, ya mari kita banyak belajar, banyak berteman, banyak bertanya, jangan menyakiti teman, itu paling penting. Betul. Kalau kita menyakiti teman itu akan kemana-mana efeknya dan berlaku hukum karma juga. Betul. Tapi ketika kita berbuat baik, ya kita bisa dipercaya seseorang sebagai partner bisnis. Nah, saya rasa itu bisa untuk jangka panjang. Karena pun memilih partner bisnis pun bang harus jeli juga gitu ya bang. Iya, itu feeling sebenarnya. Kita feeling aja gitu. Kita memilih partner bisnis itu nggak mungkin hari ini kita ketemu besok jadi partner. Betul. Kita pasti ajak ngobrol, ketemu, dari situ kan kita harus bisa membaca karakteristik orang. Karena jujur saya membaca karakteristik orang dunia luar pun sudah asing pun sudah tahu gitu loh, berbagai bangsa, apalagi bangsa kita sendiri. Saya rasa lebih simpel. Nggak terlalu sulit lah. Jadi dari situ memang saat ini saya pribadi bukan seorang pengusaha yang sukses, bukan. Artinya masih meniti karir juga, masih memulai terus gitu. Tapi yang namanya belajar itu kan nggak ada habisnya. Betul. Di atas langit masih ada langit, betul, gitu istilahnya. betul, Jadi betul, jangan kita jumawa bahwa kita itu sudah nyaman. Nah, satu hal penting kita perlu ketahuin sebagai seorang pengusaha, jangan pernah berpikir harus selalu di zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, cari sesuatu yang bisa meningkatkan pola pikir kita itu seperti apa. Jangan terus udah nyaman kita nih bermain sih, udah stagnan, pasti situ aja. Oke. Berarti terus untuk memboboti diri gitu terus, ya bang. Terus. Jangan takut untuk memulai, itu aja. Ya. Orang saat ini kan berpikir, jadi pengusaha berat lah. Yang pasti di pemikirannya itu pasti modal. Betul. Itu hal yang paling menjadi permasalahan orang. Iya betul. Gini bang. Dari mana gitu. Kita kan ini di Siantar nih sekarang bang. Nah, jadi aku juga pribadi sering nih duduk dengan teman-teman. Ya siap betul. Nyantai aja kita ngalir nih teman-teman. Duduk dengan teman-teman gitu bang, banyak yang berpikiran untuk memulai usaha bang. Tetapi sama seperti yang bilang bang Joner tadi teman-teman. Jadi kita mau curi ilmunya dikit, bang gimana caranya untuk supaya kita jangan terpatok dengan modal, itu satu. Kemudian kedua, gimana caranya kita untuk bergerak dengan sesuatu usaha dan nanti akan dapat modal sendiri gitu bang. Atau trik on triknya gitu bang. Nah kita teman-teman kita dengar dulu. Jadi gini, ini saya berdasarkan pengalaman ya. Betul bang, pengalaman. Jadi saya bukan mau ngajarin sebenarnya, tapi pengalaman yang udah sama saya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita yakinkan diri kita dulu. Itu yang pertama. Kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita, baru kita bisa mengontrol emosi orang lain. Setuju kan? Kita kontrol dulu emosi kita. Kenapa? Emosi ini yang menjadi kendala utama kadang-kadang bagi kita. Itu manusiawi. Betul. Ketika kita memulai usaha, kita yakinkan diri kita bahwasanya kita itu berani. Hal yang paling penting dalam dunia usaha mental. Yang paling penting dari dunia usaha adalah mental. Mental dulu, baru kita bicara yang lain-lain nanti. Siap nggak mental kita itu jatuh? Jangan hanya enak bangun doang, tapi jatuh itu hal yang pasti terjadi. Tidak ada seorang pengusaha itu sukses kalau nggak jatuh. Pasti itu. Kecuali ini ada dua hal tuh. Saya jelaskan dulu. Jadi seorang pengusaha itu ada dua. Pengusaha bayi nasib dan pengusaha bayi nasab. Bayi nasab ini artinya itu warisan. Keturunan tadi. Warisan lah. Bapaknya pengusaha besar, dilimpahkan ke dia itu dia udah cukup manis. Tapi kalau saya kan orang tua saya bukan siapa-siapa, bukan orang yang mampu memodali segala macam itu. Tapi itu dia bayi nasab, bayi nasib. Kalau nasibnya memang diarahkan ke menjadi seorang pengusaha, itu sudah di garis tangan. Jadi kita yakinkan diri kita dengan menyiapkan mental, karena banyak orang ketika mencoba gagal udah langsung lemas, nggak mau lagi. Betul. Padahal itu hanya segelintir cobaan. Semakin kita banyak dicoba, semakin kita nanti kuat kokoh, semakin kita bisa menghadapi hal-hal yang 2 langkah sudah kita pikirkan ke depan. Dua langkah itu sudah harus kita pikirkan ke depan. Kalau ini terjadi kita harus gimana skenario? Harus ada plan A dan plan B. Dan itu belajar dari pengalaman tadi bang. Pengalaman semuanya. Karena seorang pengusaha sukses pun tidak akan mengeluarkan ilmunya semuanya. Jadi kalau tidak kita yang mencari ilmu itu berdasarkan pengalaman yang ada, ya kita akan dapat. Gitu. Saya perlu sampaikan Bu satu hal.
usaha itu memulai suatu usaha, jangan berpikir langsung hari ini jualan, dagang, pengusaha kan pedagang ya, pedagang besok untung. Hari ini besok untung, itu butuh waktu. Karena bagaimanapun memulai usaha itu kan butuh fondasi yang kuat dulu nih. Iya. Kita kuatkan dulu fondasi kita beri dulu kepercayaan kepada orang bahwa kita ini layak untuk beri kesempatan. Prosesnya tadi bang. Prosesnya itu. Oke. 3 bulan, 6 bulan itu hal yang lumrah, kita tidak menghasilkan apa-apa. Oke. 3 bulan, 6 bulan itu paling bagus. Bahkan ada sampai 4 tahun biasanya BIP. BIP itu balik modal istilahnya. Balik modal, Nah, oke. Bisa balik modal tuh bahkan tuh 4 tahun perkiraan kalau usaha dunia usaha yang besar ya. Nah, jadi kita harus memulainya itu harus berani dulu yang pertama, jangan takut rugi. Oke. Kalau udah takut rugi nggak bakal jadi, mending jadi pegawai aja. Iya, betul. Jadi karyawan aja. Iya. Kalau kita takut rugi. Nah, tapi bagaimana supaya rugi kita itu nggak besar? Itu kembali ke kita diri sendiri. Iya. Memanage keuangan, meminimalisir pengeluaran. Oke. Pengeluaran dulu diminimalisir. Misalkan nih, hari ini kita butuh kantor, ya carilah kantor yang nggak murah tapi strategis. Ya. Atau hari ini kita mau cari meja, ya kalau memang masih pemula, kita cari yang second, kita cari yang apa adanya. Jangan ketika kita dikasih orang tua duit 1 ember, misalkan kita langsung beli peralatan, beli segala. Nah, ini kan berjalan, operasional kan berjalan terus. Betul. Kita harus gaji orang. Nah, tapi sebelum kita mulai menggaji orang, kita sudah harus berpikir bahwasanya kalau bisa apa yang dikerjakan di kantor kita dulu sebagai pegawainya. Oke. Satu aja dulu pegawainya. Satu dulu. Saya pernah mendengarkan seorang pengusaha sukses. Saya mungkin nggak usah nyebut nama, tapi dia pengusaha sukses, pengusaha besar yang dulu di zamannya dulu itu hanya 1 pegawainya. Dan itu pun pamannya sendiri. Tapi sekarang mereka menguasai Indonesia. Gitu. Jadi itu penting. Jangan kita merasa kita bos. Memang benar kalau namanya pengusaha pasti bos. Ya. Tapi jangan hanya karena kita mau dianggap bos, kita merekrut orang 3 orang, 4 orang sebagai pemula itu terlalu banyak. Kita harus menggaji mereka tiap bulan gitu. Iya. Apa yang bisa kita kerjakan kita sendiri. Bahkan kalau emang kita harus butuh menurunkan barang, ya kita kenapa? Apa salahnya? Iya. Tapi kalau sifat kita tanamkan diri kita itu bahwa kita bos, nah itu sulit. Iya. Kecuali kita berlimpah uang ya. Betul. Itu dulu dasarnya dulu yang pertama, baru kita bicara modal gitu. Oke. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk menarik atau mendapatkan modal. Ya. Yang pertama tentunya kita harus bersih dulu. Tidak ada kaitan-kaitan dengan perbankan yang sangkut lah. Oke. Kalau di dunia usaha itu garis merah udah begitu. Nah, jadi kita yang pertama sebenarnya bisa menjual diri kita ini, usaha kita ini menarik apa enggak. Oke. Nah, itu dengan sendirinya akan ada investor yang mau chip in, akan ada pemodal menawarkan diri. Aku mau dong sekian, kira-kira berapa ini persentasenya, sharing profitnya berapa yang bisa kita bagi nih, gitu kan. Nah, jadi yang kedua, ya setelah kita mulai pakem, sudah mulai paham bagaimana memanage ini, baru kita berani mengajukan pengajuan modal ke bank. Oke. Perlu diingat Bu, kalau namanya pengusaha itu tidak mungkin nggak ngutang. Nah ini menarik Bang. Pasti ngutang. Ini menarik Bang. Sekarang kan orang takut nih untuk ngutang Bang. Ya. Dan memang banyak pemuda yang kalau saya sendiri aja sering dengar nih Bang dari yang udah sukses, sudah apa. Dan ini juga aku dengar dari Abang, utang itu suatu hal yang lumrah untuk pengusaha gitu ya Bang. Bisa dikatakan tanda kutip wajib. Nah itu kenapa Bang? Ya, supaya teman-teman juga bisa teredukasi nih Bang. Jadi gini, kita yang saya bilang tadi di awal tadi, kita harus bisa mengontrol emosi. Yang pertama, kita melihat rumput tetangga hijau. Oke. Dan kadang-kadang kita lebih suka lihat itu istilah ya, Iya, betul, hijau kadang-kadang kan. Iya. Jadi kita melihat orang itu beli mobil baru. Misalkan beli mobil dia Rubicon, wah boleh nih buat gaya-gaya doang gitu sebenarnya kan. Tapi apakah dia nggak berpikir dengan dia membeli mobil itu dia bisa memulai atau mendapatkan barang yang bisa dijual sama dia. Jadi gini, itu akan merusak cash flow. Cash flow kita akan terganggu dengan pembelian barang yang tidak ada gunanya, karena itu kan barang atau kendaraan itu kan bisa disebut
harta yang menyusut. Betul. Kita betul, jual betul, pun nanti kita beli misalkan kita beli 300 juta. Pastikan nggak mungkin kita bisa jual 350 juta atau 300 juta pun nggak mungkin. Betul, Barang betul. menyusut namanya second. Ya. Pasti harganya turun. Nah, tapi bukan berarti kita nggak membeli itu kalau memang Ya. itu suatu kebutuhan gitu. Tapi kebutuhan itu kan bukan kebutuhan primer. Betul. Nah, jadi perlu juga kita ingat, saya tahu persis lah itu. Pengusaha itu jangan kita lihat dari kasat mata bahwasanya oh dia punya aset ini, dia punya mobil mewah segala macam gitu. Saya bisa jamin itu rata-rata kredit. Oke. Rata-rata kredit. Saya bukan ngejudge ya, saya bukan menyalahkan. Karena apa? Karena itu uang yang dia bunga yang dia bayarkan ke bank untuk kredit mobil itu akan tertutupi dengan dana cash yang dia pegang itu untuk memutar-mutar usaha ini. Oke. Kita kan bukan pedagang di Pajahoras atau di pasar-pasar tradisional yang mana jual langsung dapat duit. Nah, kan butuh ada proses penagihan, proses invoice, proses ini bisa aja bahkan ada yang sampai 6 bulan baru bisa nagih gitu. Nah, itu banyak terjadi gitu. Jadi kecuali kalau cash and carry gitu. Ya. Bayar, beli, kita belanja lagi. Nah, itu jarang ada bisnis gitu. Jarang sekali. Kecuali ya saya bilang tadi kita makan bakmi, makan nasi goreng, bayar. Nah, itu cepat muternya gitu. Bisnisnya tentang itu Bisnis gitu. tentang Ya, itu ya. beda ya. Kita harus pilih-pilih gitu. Betul. Nah, tapi kalau kita sudah mulai ke bisnis yang lebih besar, membangun contoh kecil loh, kita dapat proyek membangun rumah. Oke. Membangun rumah pasti kan butuh modal di awal. Gak mungkin kita minta termin langsung ke yang punya rumah, lu bayar dulu DP sekian. Kan ada proses, termin 30%, 50% jadi, bayarnya sekian persen gitu. Nanti di ujung, dan ada lagi yang namanya itu garansi. Oke. Nah, 10% gitu. Jadi itu kan padahal untuk kita cuma 10%. Nah, uang itu tertahan di sana sampai kualitas kerja kita bagus dan dibayar oleh owner. Betul. Jadi itu salah satu contoh. Maksud saya kembali lagi yang tadi, kalau kita memulai usaha jangan takut. Kita harus memulai itu dengan keyakinan, doa, dan tentunya usaha yang maksimal. Ya. Jangan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan. Harus bisa mengefektifkan tadi itu gitu. Ya, Bang. Itulah ya. tadi apanya mental tadi itu, Bang. Itulah mental kita. Jangan tergoda dengan dunia-dunia yang harus mengeluarkan uang. Iya. Kan kadang-kadang mereka ada uang di kantong, ya udah kita having fun lah, kemana gitu kan. Nah, kalau nggak perlu buat apa gitu. Kecuali memang hal itu harus untuk mengentertain seseorang, ya. Tapi feedback dari kita entertain itu kita harus bisa dapat lebih besar lagi. Oke. Kita kan harus bikin orang nyaman dulu supaya kita itu diberikan pekerjaan. Kita harus bikin mereka percaya sama kita. Gitu. Banyak trik-trik lah kalau untuk meyakinkan orang itu, bahkan sampai kita kadang-kadang nggak punya kendaraan, kita harus sewa mobil supaya terlihat kita itu seseorang yang mampu mengerjakan pekerjaan ini. Ya kalau saya pun di pihak owner, saya kasih pekerjaan ke seseorang tapi saya harus memodalin dia, nggak mungkin kan. Betul. Jadi orang harus yakin dulu, oh ini orang punya duit nih, oke lah saya kasih pekerjaan ke dia. Nah bahkan begitu kadang-kadang trik-triknya itu banyak gitu. Kita sewa mobil mewah satu hari, kita bayar berapa. Nah baru kemudian dilihat sama mereka, oh dia punya mobil ini, padahal nggak tahu tuh sewa. Gitu. Jadi banyak itu, Bung, yang apa trik-trik seperti itu untuk yang itu namanya first performance gitu loh. Artinya ketika penampilan pertama kita dilihat meyakinkan, wah ini bisa nih ngerjakan ini. Oke, berarti yang pertama itu mental tadi, Bang. Kedua itu kapasitas diri gitu ya, Bang. Kapasitas diri, pasti. Okay. Kapasitas diri tentunya kita juga butuh intelektual lah. Ya. Cara berkomunikasi, cara ngelobi. Cara ngelobi kita itu seperti apa? Itu nggak ada sekolahnya. Iya. Semua itu berdasarkan pengalaman. Dan saya pun nggak pernah sekolah di situ gitu. Betul. Nah, ini Bang. Berarti kan ketika di proses abang itu kan pasti ada yang namanya kegagalan, Bang. Oh banyak. Ini kan Banyak. cerita enaknya aja. Betul. Nah, ini teman-teman kita dengar dulu. Yang udah jelas ada. Nanti kalau saya cerita kegagalan itu mungkin teman-teman nggak percaya juga. Nah, oke. Kita coba, Bang. Apa sih, Bang, pengalaman kegagalan yang menurut abang itu sampai abang jatuh gitu, Bang? Pernah nggak, Bang? Pernah, pasti pernah. Nah, jadi nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi ketika kita yakin dengan suatu pekerjaan,
ya kita pun kadang-kadang kecelek gitu. Kecolongan gitu ya. Kecolongan. Awalnya orang itu meyakinkan. Bahkan yang tadi kembali lagi memilih partner itu pun partner pun bisa kabur. Karena kan kita nggak ada ikatan kontak apapun dengan partner itu kan cuma gitu. Betul. Nah, jadi gagal bangun, gagal harus bangun, cepat bangun, gagal harus cepat bangun. Jangan jatuh terdiam memikirkan sampai nangis air mata segala itu percuma gitu. Jadi harus cepat memikirkan solusinya, bangun, komunikasi dengan orang lain, sharing dengan teman-teman yang pernah punya pengalaman sama gitu. Jadi hal gagal itu merupakan hal yang biasa itu. Jadi disitulah saya bilang tadi dari awal itu mental yang pertama. Nggak ada pengusaha yang meroket terus ke atas itu, kecuali yang saya bilang tadi dia sudah dimodalin sama orang tuanya atau bayi nasab tadi gitu. Nah, semua butuh proses. Jadi gagal saya sendiri tuh sering lah. Saya mungkin nggak bisa ngitung lagi. Saya nggak bisa ngitung lagi berapa kali gagal. Kalau kita hanya berkutat di kegagalan nggak akan pernah maju. Oke. Jadi kan itu pelajaran. Jangan pernah melihat ke belakang, selalu terlena ke belakang, tapi pandang masa depan. Peluang masih banyak. Iya. Gini Bang, kan itu kan pasti, apalagi kita pemuda nih Bang. Kami pemuda. Nengok gagal itu pasti ada satu titik. Aduh, aku mau istirahat dulu nih. Itulah yang mendewasakan diri kita. Triknya Bang Joner ini untuk bangkit lagi, untuk menemukan solusinya itu kayak mana sih Bang? Yang pertama, bersihkan dulu pikiran kita. Kita bikin refreshing dulu, kita segarkan dulu pikiran kita supaya, karena gini, kalau kita berpikir fokus hanya ke situ-situ, mentok. Otak kiri dan otak kanan itu nggak bisa dikompromi kalau gitu. Jadi kita misalkan kita liburan dulu, cari udara segar, melihat suasana baru dari situ ketika malam mungkin kita dapatlah ilham baru gitu. Iya tiba-tiba begini ya, tapi sembari kita berdoa pasti kita harus serahkan kepada Tuhan juga semuanya, nggak bisa kita dengan kekuatan sendiri, nggak akan mampu kita tetap harus diskusi dengan Tuhan kita lah. Gitu. Kita memulai lagi besok pagi itu selalu kita berpikir esok pagi itu selalu ada harapan. Setiap pagi selalu ada secercah harapan yang bisa kita lakukan, apapun itu. Itu berarti makanya tadi mental sama membuat diri tadi itu ya Bang. Awalnya dasar tadi itu teman-teman. Mental itu harus dikuatkan. Jadi kegagalan itu jangan dijadikan suatu hal yang merusak konsentrasi kita. Saya bukan bilang kita harus gagal, enggak. Tapi saya bilang gagal itu suatu ujian gitu. Ujian yang harus kita lalui. Itulah yang mendewasakan kita. Betul. Semakin kita banyak gagal, semakin kita paham apa yang kita lakukan itu salah gitu. Jadi kita harus belajar gitu. Semakin banyak kita ketahui bahwa ini nggak benar, ya kita semakin cepat berkembang. Sukses gitu. Berarti intinya Bang, kegagalan itu jadikan pembelajaran yang sangat berharga dan cambuk untuk kita. Cambuk motivasi kita supaya lebih. Jangan setelah gagal langsung drop, nggak bakal sukses. Gitu. Kalau nggak mau gagal ya udah tiap bulan terima gaji jadi pekerja. Paling begitu aja. Kalau nggak siap di situ. Karena menjadi seorang pengusaha sukses itu pun harus mau menerima kegagalan. Nah itu juga Bang, kan Abang kan dulu udah kerja nih Bang, kan udah enak tuh, udah keliling sana sini. Nah itu teman-teman, karena banyak nih teman-teman sekarang yang umur capek jadi pegawai. Nah itu Bang sebenarnya capek jadi pegawai. Gimana caranya Abang untuk memulai itu Bang? Kan Abang udah zona nyaman nih Bang. Tiap bulan dapat gaji, tiap bulan nanti ada masa enak untuk entertain, keliling-keliling Eropa lagi Bang. Untuk mulai, aku nih, gue ini harus mulai untuk usaha nih, capek dipimpin orang terus, kan itu pertama pasti Bang. Nah, kenapa Bang gitu? Gini, jadi ketika saya timbul kejenuhan dalam bekerja hari-hari, aktivitas hari-hari, saya melihat tokoh-tokoh pengusaha yang sehari-hari kita bisa lihat di media-media segala macam. Kita melihat mereka, wah enak juga ya jadi seperti mereka ini. Itu dulu yang pertama. Motivasi kita dulu. Yang pasti kalau kita kerjakan 8 to 5 gitu kan, jam 8 ke jam 5 itu rutin, monoton, jenuh. Jadi itu saya jalani belasan tahun. Sebenarnya saya terlambat juga jadi pengusaha.
Nah, Iya. tapi karena saya itu harus keluar dari zona nyaman, saya harus bisa membuat suatu gebrakan baru gitu. Bahwasanya kapan kita ini bisa jadi bos? Itu dulu yang pertama. Oke. Enak kali kayak jadi bos ya, kita pengen coba lah gitu. Nah, jadi ketika itu sudah mulai muncul di pikiran kita, di samping pemikiran untuk jangka panjang, kita sudah harus berpikir untuk memulai usaha itu dari mana awalnya gitu. Oke. Apa yang kita lakukan. Jadi dan poin kita itu kemana dulu, dunia usaha yang lebih spesifik. Usaha ini kan banyak kan. Nah, kita harus pikir dulu apa keahlianku, karena dulu aku di dunia wisata, jadi aku buka travel agent dulu pertama. Oke. Membuka tourism, membawa jadi tour guide sendiri pun aku turun. Ya, ketika ya sebagai direktur, pemilik sekaligus, saya pun turun menjadi tour guide, membawa, misalnya saya kumpulin nih dari suatu komunitas organisasi, ayo dong, ini ada tiket murah, ini ada sekian, nanti udah dapat ini. Nah, saya ikut bawa mereka ke Malaysia, ke Singapura, jadi tour guide. Nah, jadi di situ kan kita harus belajar dulu nih, sebelum kita serahkan guide ini ke karyawan kita udah tahu dulu nih keperluan di sana, nanti uang sekian keluar, ini sekian dan sekian. Jadi kita alamin dulu. I see. Berarti kita terjun dulu Bang, biar tahu dulu kita apa aja yang dibutuhkan. Ya. Oke. Jadi ketika nanti kita menunjukkan orang, kita udah tahu kau perlunya apa sekian. Jadi dia nggak bisa ngakal-ngakalin lah, karena kita udah tahu. Oke. Oh ya, estimasi sekian nanti masuk ini sekian gitu, kebutuhannya ini, makan sekian, kita udah tahu. Oke. Jadi itu lebih bagus kalau emang kita bisa terjun. Makanya saya bilang setelah dunia usaha itu, saya pun memulai dunia konstruksi pun saya sendiri tuh tongkrongin, terus belanja sendiri, belinya di mana, barangnya, materialnya, terus hitungannya seperti apa, tukang pun kita yang bayar sendiri. Kalau kita udah merasa bos, kita nggak akan tahu di lapangan tuh apa yang terjadi. Bisa saja mereka klaim, Pak ini rusak, ini segala macam. Nah, kita tahu kan solusinya, ya udah coba benerin dulu deh, gimana caranya. Enggak Pak, harus ganti, nggak usah, saya udah pernah kok ngalamin itu. Gitu. Itu tadi intinya kenapa. Berarti gini Bang, sembari nih Bang, sejalan juga pertanyaannya. Gini, teman-teman tuh sering masih ada rasa gengsinya nih Bang. Ya, itu yang nggak boleh. Nah, gini, gimana caranya? Ini ya teman-teman, sedangkan sekelas Bang Joner aja dulu kotor dulu tangannya gitu Bang, intinya ya Bang, kotor dulu tangannya, ikut peringatan panas-panasan gitu. Bang, caranya untuk ngilangi gengsi atau trik atau yang bisa Bang sampaikan dengan teman-teman untuk bilang mulai usaha itu jangan malu gitu Bang. Ya. Nah, coba Bang. Kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kita maunya apa? Oke. Mau happy aja atau memikirkan masa depan kita kelak. Ya. Dari usia muda kita sudah harus berpikirkan jangka panjang. Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya seperti orang tua saya menyekolahkan saya. Gitu. Mampukah kita setidaknya sama seperti apa yang dilakukan orang tua kita ke kita? Ya. Apalagi kayak saya, 7 bersaudara, tapi bisa sarjana semua dibikin kan? Nah, kita mampu nggak dengan anak 3, kayak saya anak 3 nih? Mampu nggak kita ini menyekolahkan anak-anak ini hingga tingkat yang paling tinggi? Itu dulu yang pertama. Jadi dari situ kita pasti pengennya nabung, pengennya menghasilkan uang. Pikiran kita itu jualan gitu. Jadi terkadang pun ketika anak buah kita libur, tapi pekerjaan harus berjalan, kita sendiri yang menggantikan mereka. Iya. Jangan berpikir saya liburan, saya ke sana, ya ada waktunya nanti liburan. Iya. Sama kayak saya belajar dari orang-orang Eropa juga sebenarnya. Mereka itu 6 bulan pertama tuh kerja keras, pangpung kerja, bahkan ada 4 jam kerja di sini, 4 jam kerja di sini, ganti-ganti. Part time tadi itu Part time. Tapi ketika musim liburan tiba, musim dingin di sana, mereka liburan di Indonesia dengan uang yang dikumpulkan 6 bulan. Jadi itu bisa jadi salah satu pembelajaran juga, pedoman juga. Bahwasanya kita ada saatnya liburan, kita harus jadwalin liburan. Oke. Nah, jangan pernah merasa gengsi, merasa kita malu, merasa kita diketawain orang gitu. Makanya saya bilang, ketika saya bawa tour guide pun jadi tour guide gitu, mereka nanya berapa gajimu, berapa kau dikasih per hari, begitu gitu. Bahkan
karena saya melayani mereka dengan hati, ya karena perusahaan saya kan. Betul. Mereka bahkan mau nggak kamu saya tarik jadi karyawan saya, sampai begitu gitu. Artinya kalau semua karyawan melakukan hal yang sama, pasti hasilnya akan maksimal gitu. Oke. Jangan menjadi karyawan dulu, kemudian jadi pengusaha gitu. Jadi mereka tahu dulu nih, kalau bisa kerja dulu kita di suatu tempat, tahu dulu. Misalkan nih, saya kasih contoh kecil dulu. Kita mau buka suatu usaha percetakan lah, ya, percetakan. Tentunya kita nggak tahu, nggak ada sekolahnya itu percetakan, kan? Nah, tentunya kita kerja dulu atau magang dulu di suatu tempat. Iya. Kita ambil ilmunya, kita ambil dulu bagaimana caranya ini setelah nanti matang. Justru kita bisa lebih bagus dari mereka karena kita udah tahu celahnya duluan gitu. Jadi kerja pun kita jangan mikirin gaji harus begini, harus begini. Kerjanya sungguh-sungguh biar tahu kita di mana harus menutupi lubang-lubangnya ini. Iya. Kayak satu lagi saya contoh kecil, kita mau buka usaha kopi. Kita tentunya harus tahu dulu campurannya, jadi barista dulu. Prosesnya dulu, oke. Gitu supaya kita ketika ngebangun tuh nggak langsung jatuh. Iya. Gimana cara menarik simpati masyarakat, gimana cara menarik bahwa kita ini punya keunikan loh lebih dari yang lain gitu. Oke. Gitu. Jadi kembali lagi masalah mental tadi ini sangat penting. Ini sangat penting sekali. Kenapa orang itu nggak semua bisa berwira swasta? Karena takut gagal. Iya, betul. Belum apa-apa udah takut gagal. Nanti rugi nanti ini, nanti itu, nggak bisa begitu. Kalau nggak berani ya mendingan nggak usah. Gini bang, aku ada menarik nih dengar obrolan abang tadi kalau kita mau buka percetakan kerja dulu gitu bang. Nah sekarang bang untuk nyari kerja kan susah nih bang. Iya. Nah jadi ada teman-teman yang memang mau langsung buat usaha aja lah gitu. Kalau memang dia punya uang, dia kerja bukan cari uang, minta aja jadi magang. Mau dong saya magang dong di sini. Ya nggak sanggup gaji kau, ya udah nggak apa-apa, makan aja deh, kasih makan aja. Pasti dikasih, nggak digaji. Intinya memboboti diri dulu, mengambil gitu, ilmunya dulu. Ilmunya kita ambil di situ. Mesinnya apa, mereknya kita foto, apa namanya ini kita cari Google. Sekarang kan udah zaman dunia itu di tangan sekarang kan. Betul. Apa namanya ini, nanti aku pengen ini, tapi simpan dulu dalam pulang ke rumah dicatat dulu, ini. Nanti nggak lama proses itu. Kalau kita mau cepat ya kita belajarnya cepat. Tapi jangan tahu ini sebenarnya tricky juga ya. Jangan tahu si owner itu bahwasanya kita mau buka usaha yang sama. Iya. Kita pelajari dulu semuanya, dalamin dulu, bahkan sampai ke sudut-sudut ruangannya itu kita pelajarin. Trik-triknya dia memasarkan itu juga kita ambil ilmunya. Lama-lama nanti kalau kita di situ bekerja tulus, bekerja ikhlas, pelanggan itu bisa kita tarik kan. Betul. Trik-triknya seperti itu. Kedai kopi pun sama. Ini aku yang bikin ini enak nggak? Enak. Kita layani kliennya itu enak nggak? Bagus ya. Wah keren ini. Udah. Minta nomor handphone, bisa kan komunikasi. Udah bang, minta dong kita ngobrol-ngobrol nanti. Setelah kita buka usaha itu. Aku udah buka ya. Itu resepnya itu resepku ya. Nanti kita di sana nongkrong. Kita bikin senyaman mungkin mereka. Sembari memboboti sekalian memperkenalkan diri juga gitu ya bang. Menarik mempromosikan diri kita sendiri. Bahwasanya kita loh kunci dari sebuah perusahaan itu. Ya itu teman-teman. Jadi memang pertama itu mental, kedua memboboti diri, dan ketika teman-teman mau memulai suatu usaha, belajar dulu, cari dulu apa sih trik on triknya untuk ini. Contoh seperti yang udah dijelaskan sama Bang Jonan tadi ya bang. Nah bang, kemudian abang kan udah punya usaha nih bang, sudah mau berjalan belasan tahun lah gitu ya bang ya. Nah cara mempertahankannya gimana sih bang? Pasti kan ada jatuh bangun, ada sampai pernah gagal rugi. Cara abang mempertahankannya itu untuk tetap ini jiwaku nih. Jadi gini. Saya pernah beberapa kali gagal, rugi ratusan juta. Di waktu yang bersamaan itu juga pernah. Jadi kalau di total lumayan, ratusan juta dikali sekian dalam. Karena saya itu orang yang suka mencoba. Peternak ikut, coba ini ikut, itu coba, itu ikut teman ayo gitu. Nah, tapi pada intinya kalau kita udah gagal sekali, jangan jatuh ke lubang yang sama.
Artinya kalau kita Oke. udah gagal di peternak, ya kita jangan bikin hal yang sama lagi, jatuh di lubang yang sama istilahnya kan. Nah, kita harus coba cari kiat-kiat suksesnya itu supaya apa? Rajin membaca. Oke. Nah, saya pernah sejatuh-jatuhnya itu sampai titik nadir yang paling rendah, 0 gitu. Saya pernah ngalamin itu. Bahkan saya perlu sampaikan juga di sini, di rumah hanya makan Indomie. Oke. Betapa sulitnya ketika kita punya pernah di atas paling tinggi kita pernah, tapi kita pernah yang paling bawah itu. Di mana orang sulit memberikan pinjaman, di mana orang mulai sepele sama kita. Oke. Gitu. Tapi ya itu lagi, kekuatan kita lagi, kita berdoa, kita doakan, kita berserah ya kepadamu, serahkanlah semuanya. Tapi kita berserah bukan diem gitu, kita tetap mencari peluang-peluang lain. Oke. Nah, pasti Tuhan tuh kasih jalan. Ya. Setiap kita sesulit-sulitnya bagaimanapun ada dikasih jalan. Nah, kita mengambil hikmahnya dari kegagalan itu. Kenapa kita sampai pernah di titik nadir yang paling rendah itu? Oke. Karena kita mungkin melakukan kesalahan yang kita tidak sadarin. Hmm. Kita nggak sadarin kesalahan kita itu. Merasa kita baik-baik saja, tapi kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik di mata keluarga, di mata istri, misalkan gitu ya. Hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ya. Kita harus terima risiko yang kita lakukan. Jadi tapi Tuhan tuh nggak akan membiarkan itu begitu terus. Ya. Dikasih lagi kesempatan yang lain, dimulai lagi dari nol gitu. Nah itu kita jaga lagi, kita jaga. Namanya manusia itu kan pasti ada khilafnya. Betul. Manusia Ladangnya itu kesalahan. pasti ada lupanya itu lebih banyak gitu loh. Betul. Jadi dia tidak sadar bahwasanya dia udah tahu itu lubang tapi tetap langkahin gitu, kadang-kadang begitu. Oke. Nah di sinilah kita ditempa terus supaya kita lebih dewasa dalam berbisnis, dalam memilih partner, dalam memilih usaha yang kita tekuni. Kita potong dikit. Jadi memang kita pakai gini bang. Nah jadi biar dilanjut lagi teman-teman. Lanjut bang tadi yang kita mempertahankan usahanya bang. Ya, cara mempertahankan usaha itu ada beberapa kiat ya. Yang pasti kembali lagi tekad kita itu seperti apa. Oke. Kembali tekad kita mau maju apa, mau hanya sampai di sini aja. Oke. Nah, tentunya kalau mau maju kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi mempertahankan itu kita itu harus memanage perusahaan dengan baik. Oke. Kalau memang kita perlu meng-hire seseorang yang kemampuannya di luar dari kemampuan kita, ya memang itu harus. Oke. Kalau sudah mulai membesar usaha itu, ya nggak mungkin kita semua bisa kejalan sendiri. Betul. Karena lebih baik berbagi dengan orang supaya mendapatkan ikan yang lebih besar. I see. Jadi Oke. isi kepala kita ini kan terbatas. Ya. Kita Kapasitas. butuh beberapa orang yang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. Oke. Kita hanya bagi mereka sekian persen, tapi kita menghasilkan persentase yang lebih besar. Ya. Saya belajar dari orang sukses di Indonesia juga, pengusaha salah satu orang terkaya lah, 10 besar. Dia pernah bilang, kamu mempekerjakan seseorang, seandainya pun dia mencuri atau mengambil atau bahasa kerennya korupsi, selagi kamu masih untung, biarkan saja. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya gini, daripada kamu tidak mengerjakan itu, membuang peluang itu, kamu nggak dapat persentasenya. Misalkan dari keuntungan itu kamu bisa dapat 30%, dia ambil 10%, ya sudah. Yang penting kemampuan dia itu memang bisa kita hargai, gitu. Iya. Jadi biasa itu dalam satu perusahaan itu adalah yang nilip-nilip lah istilahnya. Oke. Jadi misalkan nih, nggak usah jauh-jauh deh, contoh kecil kita suruh dia fotokopi, misalkan 10 lembar ya sekian rupiah, di situ pun udah nggak bisa kita hindari gitu. Karena nggak mungkin kita sendiri yang ngerjain semua kesana kesini. Ya. Jadi kira-kira intinya begitu. Kalau kita mau menangkap ikan besar, kita harus
kasih umpan. Punya kail yang besar Ya, juga kail gitu besar. Bang. Oke. Kalau enggak ya udah kerjain sendiri-sendiri semua. Ya cuman namanya kita kan terbatas. Ya, Tapi ya. kalau kita berbagi dengan 10 kepala, 10 kepala ini bisa menangkap umpan-umpan yang ikan-ikan yang besar kan. Oh, iya, dan iya, dan iya, iya. persentasenya itu pasti lebih besar masuk ke perusahaan. Oke, ngerti. Ya, itu nggak bisa kita hindari. Nah, dan ada satu hal lagi triknya supaya mereka itu bisa bekerja maksimal. Kita rangsang mereka itu, kita rangsang dengan bonus. Oke. Supaya mereka itu merasa memiliki perusahaan. Oke, Karena ketika oke. kita sudah didik seorang karyawan, nanti kalau udah pintar dia pindah ditarik orang. Dia akan ditawar-tawar orang. Udah kau sini aja, aku kasih lebih besar lagi gaji gitu. Oke. Jadi kalau kita kasih target ke dia, kau bisa melakukan ini nanti ada bagian sekian persen. Oke. Dia akan berusaha memiliki itu. Kalau udah karyawan, kita bisa jadikan mindset mereka itu mereka merasa memiliki perusahaan ini, mereka akan takut rugi perusahaan. Ya. Mereka kan nggak mau perusahaan itu rugi karena ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Oke, karena ada feedback juga untuk karyawannya gitu. Betul, ada bonusnya lah. Iya. Gitu. Bang, ini Bang, aku ada baca-baca juga nih teman-teman. Kalau memang Bang Joner ini sekarang di Pematang Siantar menjadi ketua persesi ya Bang. Oh iya. Iya, itu teman-teman. Jadi kita juga nggak tahu. Aku pribadi ini nggak tahu Bang. Abang udah enak keliling tiba-tiba Abang jadi pengusaha. Nah udah enak usaha di Jakarta kan Bang. Iya. Balik ke kota kecil kita ini, balik ke kota Pematang Siantar, jadi ketua persesi gitu. Kenapa itu Bang? Dan apakah itu panggilan atau memang ada gimana? Iya. Karena Jadi, persesi udah lama mati juga kan Bang. Iya. Jadi persesi itu mungkin banyak belum tahu kali. Iya. Persesi itu Persatuan Sepak Bola Siantar. Ya. Satu-satunya klub di Siantar yang punya lisensi, yang terdaftar di Asprop PSSI sebagai sebagai klub yang mengikuti kompetisi Liga 3, kompetisi resmi di Indonesia gitu. Jadi saya terpanggil sebenarnya karena kecintaan dan hobi saya terpanggil untuk melakukan itu di Siantar. Karena sebelumnya saya melakukannya di daerah lain di Bogor ya. Nah, jadi saya pikir kenapa nggak Siantar aja sih? Karena jujur saya bilang saya udah kemana-mana tapi hati saya tetap Siantar. Saya udah kemana-mana melalang buana tapi hati dan pikiran saya itu saya pengen membangun Siantar. Dalam kesempatan yang ada sekarang, peluang yang ada sekarang saya membangun dari dunia sepak bola. Sekalian menjalankan hobi saya. Jadi kita kan berkarya melakukan hal-hal yang bisa membangun kota ini kan bukan hanya dengan membangun suatu bangunan besar atau berkarya. Itu kan banyak hal. Dari olahraga, dari musik, dari budaya bisa. Lininya gitu Bang. Kenapa milihnya jadi ketua persesi Bang? Ya, karena hobi saya di sana. Oke. Saya di bola dan saya mengerti itu dulu yang pertama. Kalau nanti saya ambil catur saya nggak ngerti catur. Betul. Jadi saya di bola aja itu yang pertama. Terus yang kedua saya mau membantu anak-anak muda di kota kita ini Siantar nih supaya mereka ada kegiatan. Bahkan saya juga punya impian untuk mengurangi kebiasaan anak muda di sini ya yang hanya main-main gadget mungkin atau bahkan mohon maaf mungkin banyak yang sudah terjerumus di dunia narkoba. Betul. Jadi itu salah satu yang paling penting menurut saya. Kenapa muncul hal seperti itu? Karena mereka nggak ada kegiatan. Berikan mereka kesempatan untuk berkarya, bikin mereka sibuk. Saya rasa hal itu bisa mengurangi. Karena mereka tidak punya ruang tadi, tidak Bang. punya ruang. Iya, jadi betul. saya ciptakan wadah. Wadah ini bisa tempat mereka bermain, mereka berteman, saling kenal satu sama lain, mereka bisa berlatih, bahkan mereka bisa berkarir suatu saat nanti. Oke. Dengan mereka berkarir, tentunya mereka punya pengharapan dan masa depan yang lebih baik. Oke. Jadi makanya kita ngambil persesi ini karena ini kan ruang lingkupnya masih usia remaja sebenarnya, jadi masih bisa untuk dibina. Iya. Jadi
saya melihat prospeknya ke depan bagus dan mereka juga mau juga dibina sama kita, mau diajarin dan karena mereka juga hobi. Karena saya kasihan gitu loh, banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang nggak tahu arah. Betul bang, betul. Mereka itu nggak punya arah masa depannya itu kemana. Jadi ketika ada godaan, terjerumuslah mereka di situ. Nah, tapi saya juga di sini juga bukan hanya mengajak mereka, saya juga mengajak teman-teman yang sudah pernah terjerumus untuk ikut juga. Jadi supaya mereka pun merubah pola hidupnya yang sudah terlanjur masuk, jangan sampai semakin dalam gitu. Kita rangkul mereka. Tidak bisa sebagai pemain bola, mungkin sebagai manajemen. Oke. Kan nggak mesti harus menjadi pemain bolanya gitu. Nah, gini bang, kan kita tadi niatan abang udah baik nih bang. Ya. Kan banyak tuh orang-orang yang pengen, ya teman-teman pasti banyak atau saudaranya pengen masuk ke prosesi bang, tapi nggak tahu cara masuknya bang. Oh, kita selalu yang pertama cara masuknya gini, mereka follow dulu Instagram, follow dulu Facebooknya Persesi. Nanti kita taruh di sini ya bang. Follow dulu karena selalu kita infokan di situ. Selalu di situ informasi terupdate, kapan jadwal latihan, kapan ini segala macam gitu. Tapi saat ini kan kita sudah menjelang kompetisi sudah mulai, saya rasa tim juga sudah mulai matang dan untuk yang baru-baru masuk mungkin sudah agak sulit sekarang ini karena sudah terdaftar di PSSI. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita masih mencari yang adik-adiknya nih junior-junior lagi, untuk dilibatkan di suatu kompetisi kedepannya gitu. Nah, jadi saya rasa mari kita saya mengajak ke sini buat yang merasa sayang dan cinta dengan Siantar dimanapun berada ya, bukan hanya orang Siantar tapi di pelosok manapun gitu. Saya mengajak supaya kita berbuatlah sesuatu yang positif. Betul. Supaya kita berkarya lah. Karya itu banyak jenis yang bisa kita lakukan. Betul. Dan karya ini buat anak cucu kita ke depan juga. Iya. Saya yakin putra-putra Siantar, putra daerah Siantar yang udah merantau masih punya keluarga di sini. Jangan sampai keluarga kita itu kehilangan arah gitu. Betul. Jadi kita harus membantu lah, nggak membantu keluarga ya saudara-saudara lain kan di sini masih banyak kan. Betul. Itu bagian dari keluarga juga, keluarga Siantar. Jangan hanya merasa Siantar main tapi nggak berbuat apa-apa gitu. Tagline itu doang yang dipegang. Hanya menjual supaya dapat sesuatu aja gitu bilang. Hanya merasa ketika butuh, oh saya orang Siantar. Ketika membutuhkan teman, oh saya orang Siantar gitu. Nah, tapi ketika sukses, dia lupa kalau di Siantar itu masih banyak orang yang pengen sukses seperti dia. Betul. Itu. Jadi itu salah satu hal yang saya coba. Masih banyak. Kalau ada yang mau, silakan kontak Bung Kevin atau saya. Apa yang mereka mau lakukan untuk membantu untuk melakukan karya-karya besar dari musik, budaya, itu tadi yang saya bilang tadi banyak kok itu. Banyak lininya gitu. Banyak. Saya pengen tuh orang Siantar atau disebut Siantar itu solid lah. Di luar maupun di dalam Siantar tuh solid, saling membantu. Ketika datang, oh saya orang Siantar, oh iya apa yang bisa kita kerjakan. Betul. Saya sendiri gitu, kalau ketemu orang Siantar, oh nggak perlu marga apa, agama apa, suku apa, nggak perlu saya itu. Tapi kalau dia memang merasa sudah menyatakan dia orang Siantar, ya saya rasa perlu kita kerja. Kedekatan emosional tadi. Dan satu hal lagi, dimanapun kita berada, kalau orang nanya dari mana asalmu, sebut dari Siantar, jangan sebut Medan. Betul. Kebanyakan orang malu. Malu takut orang nggak tahu. Ya kalau dia nggak tahu baru kasih tahu, oh Siantar tuh sekitar sekian kilometer ke Medan. Betul Pak. Sebutlah saya Siantar, saya orang Siantar. Saya sampai pantar-pantar bisnis saya pun orang-orang asing pun, kamu di mana hometownnya? Siantar itu di mana? Buka Google sini. Jadi mereka tahu, orang Siantar udah gitu. Iya betul. Karena aku kuliah juga dulu kayak gitu bang, kan kayak sama kakak ospek gitu kan. Orang mana kau? Saya orang Siantar. Siantar di mana? Gak apa-apa. 2 kilometer dari Medan. Sedikit yang ngejelasin waktu itu. Betul. Gitu. Itu ya. Berarti nanti kalau mau masuk ke Persesi atau mau ikut latihan dan segala jenisnya, follow IG-nya, follow nanti sosmednya. Nanti di situ ada ya bang. Ada informasi. Nanti kontak aja adminnya. Siap, nanti ada diarahkan. Kita taruh di sini. Nanti akan diarahkan. Bang. Sekarang kan abang jadi ketua partai ini bang. Gitu. Ketua DPD Partai Perindo Pematang Siantar ya bang. Betul. Nah, abang udah jadi pengusaha. Abang udah jadi ketua Persesi. Kenapa memilih masuk jadi ketua partai juga bang? Sebenarnya banyak yang nawarin saya ketua inilah ketua itulah, tapi ya mungkin
kemampuan saya juga terbatas ya. Oke. Jadi saya merasa membangun daerah ini nggak cukup dari hanya dunia sepak bola. Oke. Nggak cukup dari situ aja. Jadi saya berpikir elit-elit politik di Siantar ini pun perlu kita masukin gitu. Supaya kita ikut menjadi bagian dari orang yang menjadi penentu, Si pembuat regulasi tadi. iya. Oke. Saya diberikan amanah menjadi ketua partai Perindo di Siantar. Ini sebenarnya nggak gampang juga, butuh waktu juga yang lama memikirkan ini. Apa? Karena saya ketika mengambil sesuatu saya berpikir dulu, Pergumulan sanggup tadi. nggak saya Ya, melakukan ya, itu. ya. Terus apa yang saya perbuat nantinya gitu. Jadi bukan semata-mata suatu kebanggaan saya ketua partai gitu. Itu bukan semata-mata karena saya pengen dikenal atau Oke. gimana. Tapi saya berpikir dulu, terus kalau jadi ketua partai emang ngapain? Emang Ya. apa gitu. Jadi saya mau bikin apa? Itu Betul, dulu yang betul. pertama. Nah, saya sudah punya program visi misi untuk di sini. Yang pasti itu untuk warga Siantar juga semuanya nanti. Ketika saya melihat Siantar gini-gini aja, Ya. nggak ada sesuatu yang diistimewakan beberapa periode terakhir ini gitu. Ya. Jadi saya pikir kayaknya saya perlu masuk ke sini gitu. Saya perlu masuk setidaknya menjadi ketua partai. Ketika kita menjadi ketua partai dan kita berhasil melahirkan kader-kader Perindo di Siantar, bahkan mendudukkan kader-kader ini untuk di legislatif maupun eksekutif. Nah, itu kan menjadi poin penting supaya kita bisa ikut mengontrol pemerintahan gitu. Jadi saya rasa kita pun anak muda jangan antipati dengan politik. Nah, ini karena Bang. begini, sebentar saya potong dulu. Ya, Pengusaha dengan politik itu tidak pernah lepas satu sama lain. betul. Itu bergandengan terus. Ya, Di dunia usaha kita perlu berpolitik. ya. Di dunia politik kita pun menjadi pengusaha. Ya. Tapi saya saya menyarankan kita berangkat dulu dari dunia usaha baru terjun ke politik. Oke. Karena ketika kita di politik nanti kita belum mapan, niat kita jadi jelek. Ya, Niat itu kita itu nanti maunya itu mengeruk atau mendapatkan pekerjaan ini atau ini itu. Merampok bahasa kasarnya. Ya, betul. Nah, makanya saya pikir kita kuatkan dulu fondasi fundamental kita. Ketika itu sudah kuat, kita sudah nyaman, ya kita masuklah ke dunia politik. Dunia politik ini kan untuk jangka panjang. Betul. Artinya, jadi ketika kita sudah masuk dunia politik, mungkin kita bisa bisa lebih banyak membangun relasi, membangun pertemanan, membangun jaringan-jaringan yang lebih luas lagi. Betul. Hingga tingkat pusat gitu. Nah, gini Bang. Di Siantar ini kan pemudanya kan masih apatis Bang. Menganggap politik itu jahat. Ya. Nah, itu udah rahasia umum ya Bang ya. Ya. Nah, jadi apa pesan Abang untuk teman-teman? Abang kan seorang muda nih, yang udah pengusaha, udah dibilang mapan lah kategorinya. Gimana caranya untuk menyadarkan teman-teman kalau politik itu jangan dijauhi, tetapi kalau memang punya niatan untuk memperbaiki, ikut masuk, tapi kasihkan bagaimana kreasi yang baik gitu Bang. Gimana cara Bang menyampaikan atau mengajak teman-teman gitu Bang untuk peduli terhadap si politik tadi nih, cara berpolitik gitu lebih tepatnya. Jadi gini, ketika kita melihat satu kelompok ini kelompok yang itu aja orangnya, itu aja dan hanya mereka ini kelompok pemain lah kita bilang. Nah, kalau saya pribadi saya berprinsip kalau saya nggak masuk ke dalam, kita nggak akan bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau misalkan mereka hanya melakukan A, nah tapi A terus sampai kapanpun itu akan A terus. Tapi ketika kita mampu masuk ke dalam ruang lingkup itu, udah. Lanjut Bang. Gimana caranya untuk menghilangkan antipati nih Bang dengan pemuda terhadap politik ini Bang? Iya, perlu kita edukasi lah. Bahwasanya politik ini sangat penting. Ya. Di rumah pun kita berpolitik. Betul. Apalagi di dunia usaha berpolitik. Nah, nggak bisa kita antipati. Kalau kita antipati dengan politik, ya nggak akan pernah berubah. Siantarnya akan gini-gini terus. Betul. Orang-orang yang di lingkaran itulah yang akan
bisa berbuat gitu. Ya. Tapi kalau ada anak-anak muda yang kreatif, yang belum terkontaminasi ya, sebenarnya masih masih idealis lah. Ya. Nah, itu perlu untuk menjadi penyeimbang, checking balance-nya sih. Ya, check and balance. Jadi saya rasa ayolah kita bersama-sama, nggak mesti harus berpartai, Ya. tapi menjadi organisasi apapun itu. Saya nggak mengajak harus ke Partai Perindo, Ya. tapi partai apapun yang kalian merasa cocok, yang merasa nyaman, silakan, monggo. Harapan saya harus ikut serta Ya. membangun Siantar ini. Ini saatnya pemuda, milenial, Gen Ya. Z. Ini saatnya kita untuk berbuat, gitu. Generasi yang di atas itu udahlah, kalian suruhlah dulu mereka istirahat dulu, duduk manis gitu. Sekarang yang muda-muda ini harus diberikan kesempatan untuk berkarya. Betul. Kalau saya pribadi dari Partai Perindo, saya terbuka selalu. Ya. Anak-anak muda ini saya akan tampung sebanyak bagaimanapun untuk bisa melahirkan politisi-politisi terbaik nanti ke depannya gitu. Nah, karena jangan hanya bisanya di warung kopi, Betul, ngobrolnya, betul, tapi betul. diajak berdebat, diajak tampil suatu talk show atau interaktif gitu, itu harus berani gitu. Ya, ya Bang, betul. Nah, jadi dengan cara apa ya, kita belajar aja, banyak bertanya ke senior, memberikan hati kita, memberikan kesempatan. Yang pasti semua itu butuh militansi dan loyalitas. Oke, Loyalitas itu. itu penting, karena di partai politik ini kita jangan mencari uang, Ya, tapi kita membangun daerah kita ini. Kalau uang itu, bisnis itu akan datang dengan sendirinya. siap. Akan datang Oke. sendirinya. Jadi kita jangan berpikir datang uang, itu nggak bakal maju. Betul. Kalau udah money oriented udah beda nanti hasilnya, Nah, benar. bisa. Oke. Percuma, mendingan Iya. duduk manis aja lah di rumah. Iya. Ya, Jadi kita di sini membuka peluang, kesempatan bagi khususnya anak-anak muda milenial ya. Udah zamannya sekarang. Saya berharap 2024 anak-anak muda ini yang menjadi penentu arah politik di Siantar ini. betul. Arah politik kita ini harus tentukan kemana arahnya. Ya, Jadi jangan biarkan tanda kutip mereka bermain terus. betul. Kita harus ada di dalamnya. Ya, Kita yang harus membangun, kita yang harus memberikan ide dan saran-saran, kita yang harus menjadi cut off mereka supaya tidak seleluasa sekarang. oke. Jangan berpikir semua dengan uang, enggak. Berbuat dulu aja supaya orang melihat kreasi kita, pasti nanti langsung muncul tuh di WA tuh. Yuk ketemuan. Ngopi dulu, iya. Ngopi gitu. Betul. Nah, berbuatlah. Oke. Jangan pernah patah semangat dulu lah. Ya. Nah, Oke, itu Bang, berarti intinya kita harus punya usaha dulu baru kita mau berkuasa gitu Bang. Iya. Intinya jangan jadikan tempat kita duduk menjadi wakil rakyat ini atau menjadi pelayan rakyat ini hanya untuk mencari duit. Jangan ya, kayak gitu pola makanya- pikir. makanya Tapi saran saya itu tadi, mapan dulu baru terjun ke dunia politik. oke, itu ya teman-teman, atau pemuda yang memang ingin terjun dalam dunia politik, itulah triknya. Ya, saya siap membantu. Kalau siap. misalkan mau membangun dunia usaha yang baru, saya akan berikan apa yang saya mampu. Saya akan berbagi pengalaman Ya. dengan teman-teman dan pemuda-pemuda di sini khususnya ya. Kalau yang tua-tua janganlah, jam terbang mereka lebih tinggi gitu. Betul, Nah, betul. Jadi saya mau mengajak, mau membangun dunia usaha. Ayo kita sharing-sharing. Ya. Mungkin kita bisa terobos ke dunia perbankan. Kalau Oke. memang untuk permodalan, kita bisa mencari investor. Kebetulan saya juga banyak beberapa link investor yang Ya. bisa kita yakinkan dengan presentasi yang bagus buat membuat suatu usaha di Siantar ini. Karena Oke. Siantar ini dari zaman saya sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Ya, intinya kita berharap adanya kemajuan dan perkembangan yang ada di Iya, Siantar ya betul. gitu ya Bang. Oke. Karena kita ketika kita membuka dunia usaha, tentunya kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Ketika kita sudah membuka memberikan peluang kepada orang untuk bekerja, menyerap tenaga kerja, dan di bahu mereka ini kan ada keluarganya, ada anak istrinya, dan mereka bisa menghidupin orang-orang itu semuanya. Oke. Jadi tidak ada lagi masyarakat miskin di Siantar. Ya. Oke Bang, pokoknya harapannya nanti kita ada buka sesi baru lagi untuk, tadi kan udah edukasi usaha nih Ya, Bang. ya. Aku pengen nanti ada edukasi politik juga Bang. Oh, Kalau siap. Abang berminat gitu. Iya. Ya. Nah, Bang, terakhir Bang, apa sih pesan Abang untuk anak muda Siantar? Iya, anak muda Siantar, saya memohon, saya meminta kalian harus melek gitu. Jangan terbelenggu dengan suasana yang sekarang, jangan
terpana dengan permainan-permainan kelas atas, tapi kita harus ada di dalam itu. Itu semua butuh proses. Ketika kita sudah mengganggu mereka ini yang selama ini berkuasa, ya mereka akan mulai ngeh bahwasanya ini zamannya anak muda. Nah, anak-anak muda ini harus bergeraklah sekarang. Dunia kota-kota lain sudah mulai loh. Betul. Mulai sudah bergerak semua. Jadi Siantar ini jangan hanya identik dengan kekerasan gitu. Kita harus mulai melakukan dengan intelektual yang ada. Ya. Pinter-pinter loh Siantar ini. Betul. Manapun selalu berprestasi. Betul. Tapi setelah berprestasi di luar kota kadang-kadang nggak pulang. Betul. Jadi lupa dengan kampung halamannya, Karena mereka berpikir ya watak karakteristik orang Siantar ini belum bisa diajak gitu loh. Betul. Tapi disitulah kita harus menjual diri kita harus menjual produk-produk yang ada di dalam diri kita ini, organ tubuh kita ini, bahwasanya kita mampu loh menciptakan karya. Intinya pemuda juga harus berkarya gitu harus ya. Berkarya. Apapun Jangan jadi lininya. penonton di rumah Iya, sendiri. betul. Jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton di rumah sendiri, teman-teman, gitu ya. Apapun keahlian kalian, apapun kreativitas kalian, jika itu positif pasti banyak membantu ya kan, Bang? Iya, karena jujur ya, saya melihat di Siantar ini, pengusaha-pengusaha yang ada di Siantar ini pun bukan lahir di Siantar ini. Betul. Banyak juga dari daerah datang jadi warga Siantar. Ketika saya tanya, kamu lahir di mana? Di sana, di sini, di situ, sebut. Oh hebat loh ya, bisa menguasai Siantar sekarang nih, punya usaha. Kalian mau jadi begitu terus? Jadi karyawannya mereka terus? Betul. Atau jadi apa namanya penonton gitulah di rumahnya sendiri. Jadi lebih baik kita berbuat lah. Pemuda harus berbuat ya, Bang. Pemuda harus berbuat. Harus berbuat, harus berkarya. Bang, penutup untuk teman-teman Abang yang udah duduk di legislatif, apa pesan Abang dan untuk dinas-dinas yang ada di Kota Pematang Siantar biar didengar sama elit-elit? Pesan dari Bang Joner, silain. Terima kasih buat para elit-elit politik, pejabat-pejabat, baik itu eksekutif maupun legislatif yang di Siantar ini. Mari kita mulai melihat peluang-peluang yang ada di Siantar ini, bagaimana supaya kita membangun kota kita tercinta ini untuk lebih baik dari yang sekarang. Mari kita memberikan peluang-peluang itu kepada anak-anak muda yang sekarang ini. Yakin dan percayalah anak-anak muda ini butuh bimbingan dari para pejabat-pejabat sekarang. Berikan kesempatan kepada mereka, setidaknya berikan kepercayaan buat mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa kalian kerjakan. Saya yakin anak muda ini lebih smart dalam hal teknologi. Jadi berikan kesempatan, didiklah mereka, edukasi mereka, supaya masa depan anak-anak muda ini lebih cerah dan anak-anak cucu kalian pun nantinya ada di tangan mereka saat ini. Jadi saya memohon kepada pejabat-pejabat yang sekarang lagi di zona nyaman, berikan kesempatan ke anak-anak muda, termasuk dunia olahragawan. Mandek nih olahraga kita ini, dunia musik, dunia wisata. Ciptakanlah sesuatu, berikan kesempatan kepada mereka, berikan ruang, berikan wadah supaya mereka menciptakan suatu karya yang bisa diingat orang lain atau orang dari wisatawan-wisatawan datang ke Siantar. Ada yang kita jual di Siantar ini. Betul. Mengingat nggak lama lagi Siantar ini akan menjadi daerah perlintasan. Betul. Hanya lewat semata saja, tidak akan mau mampir ke Siantar hanya karena beli roti misalkan. Betul. Tapi ketika ada sesuatu, anak-anak muda diberi kesempatan untuk membuat suatu merchandise seperti mungkin souvenir hasil karya anak muda, mereka akan tertarik turun dulu ke Siantar atau nginap di Siantar, lakulah hotel, lakulah makanan, lakulah ini. Nah ini harus kita pikirkan. Ya, betul. Karena mungkin suatu ketika anak-anak kita pun akan mengalami hal yang sama. Supaya diberi kesempatan lagi. Gitu. Siap. Sebenarnya teman-teman masih sangat banyak ini yang mau cerita-cerita kita, tapi bisa sampai 2 hari nih Bang. Kalau mau dilanjutin terus gitu. Iya. Jadi nanti kita akan buka sesi lagi Bang untuk Abang, kalau Abang memang berminat nanti juga. Karena untuk saat ini Bang Joner ini sudah menjadi satu local champion ini Bang di Siantar. Jadi harapannya memang bagaimana caranya kita bisa nih setidaknya mengikuti track dari Bang Joner ini gitu. Jadi mungkin nanti akan kita buat pertemuan lagi Bang dengan teman-teman juga Bang, dengan topik yang berbeda pastinya. Bagaimana bisa untuk mencerahkan teman-teman pemuda, teman-teman yang ingin bergerak, teman-teman yang ingin belajar, dan nanti
apapun yang ingin kalian tanyakan bisa diisi di kolom komentar ya Bang. Bisa. Oke. Kalau misalnya mau komunikasi Bang Junior terbuka kok teman-teman Wah, gitu. sangat sekali. Ya. Duduk bareng kita ngobrol-ngobrol. Tapi ya semuanya di luar kemampuan saya, nggak bisa saya jawab. Ya. Hanya sebatas kemampuan saya. Oke. Jadi Bang Junior, thank you atas waktunya Sama-sama, Bang. Kevin. Sudah banyak meminta waktu, ini sudah lebih dari 4 jam kami ngobrol-ngobrol teman-teman gitu. Jadi intinya tetap berproses, tetap berkarya, tetap semangat. Siap. Bang Junior sukses juga untuk menjadi Terima kasih. ketua Partai Perindo. Semoga mampu menjadi arah baru perpolitikan di Siantar ya Bang. Amin, amin. Dan harapannya bisa mengubah stigma-stigma buruk Amin. yang dari pendahulu-pendahulu abang Bang. Itu pesan kami dari pemuda Bang. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain hari, lain video. Semangat anak muda. Semangat anak muda. See you. Sukses selalu. Salam sehat. Salam sehat.